warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Wulandari dengan NIM S1S1 24052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tentang proyek saya dalam mata kuliah Aljabar Linear, yaitu Sistem Pengenalan Objek di Citra Satelit. Baik teman-teman, tutupan lahan menggambarkan keadaan fisik permukaan bumi seperti hutan, kawasan pemukiman, sumber air, dan lahan pertanian. Data ini sangat krusial dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya akses terhadap data di citra satelit, timbul kebutuhan akan metode klasifikasi otomatis yang efisien dan juga tepat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan visual adalah K-means clustering. Nah, metode ini tidak memerlukan label data atau pelatihan sebelumnya, sehingga sesuai untuk diterapkan pada data citra yang tidak terstruktur. Nah, metode K-means ini dipilih karena tingkat akurasi yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan metode CNN atau Convolution Neural Network dan GMM atau Gaussian Mixture Model. Nah, kemudian apa sih tujuan dari studi ini? Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk menerapkan algoritma K-means clustering dalam klasifikasi objek pada citra satelit yang berbasis pada warna RGB. Dengan memanfaatkan metode ini, diharapkan proses pengenalan jenis tutupan lahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, serta menghasilkan visualisasi yang bermanfaat bagi pengguna. Dengan laporan ini akan dijabarkan beberapa tahapan teknis, hasil klasifikasi, dan juga penjelasan warna utama yang menggambarkan jenis tutupan lahan tertentu dari citra yang akan dimanfaatkan. Baik teman-teman, dalam dalam percobaan kali ini, untuk metodenya, tentu saja kita akan menggunakan metode K-means clustering. Adapun tahapan penyelesaiannya, yang pertama adalah akuisisi citra satelit, kemudian yang kedua adalah prapemrosesan, yang ketiga adalah pengelompokan piksel, dan yang keempat atau yang terakhir adalah hasil. Baik, kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu akuisisi citra satelit. Nah, pada tahapan awal ini, kita harus menentukan suatu daerah yang akan dianalisis. Nah, setelah menentukan daerah, kita dapat mengambil gambar dari daerah tersebut. Nah, gambarnya ini bisa diperoleh dari beberapa satelit, seperti Sentinel, Landsat, ataupun drone. Untuk daerah jangkauan yang lebih luas atau lebih besar, teman-teman bisa menggunakan satelit Sentinel ataupun Landsat. Namun, untuk daerah cakupan yang lebih kecil, seperti misalnya hanya untuk kecamatan, teman-teman bisa menggunakan drone. Kemudian kita akan masuk pada tahapan prapemrosesan. Nah, setelah mendapatkan gambar dari satelit, kita dapat mengubah ukuran gambar tersebut agar mudah diproses. Selain mengubah ukuran gambar, pada tahap prapemrosesan ini, kita juga perlu melakukan proses koreksi warna dan normalisasi piksel untuk memperbaiki ketidaksesuaian warna dan mengatur rentang nilai warna. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan piksel. Nah, pada tahapan pengelompokan piksel atau yang biasa disebut dengan clustering, ini akan dilakukan dengan menggunakan metode K-means clustering, yaitu metode yang di awal tadi yang sudah dijelaskan bahwa metode ini akan digunakan pada percobaan ini, yakni dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, rumusnya itu sebagai berikut ya teman-teman. Nah, di sini untuk XI ini akan menggambarkan vektor fitur dari suatu piksel. Misalnya, nilai band red, green, ataupun blue, yaitu rentang warna RGB ya teman-teman. Kemudian mu K ini merupakan sentroid atau titik pusat dari sebuah cluster atau kelompok piksel. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita akan menggunakan 6 warna cluster. Nah, jadi pada setiap piksel akan dicari kedekatannya satu-satu menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, kita dari situ kita akan melihat nilai mana saja yang paling kecil. Nah, kalau paling kecil berarti dia akan mendekati warna klaster tersebut ya teman-teman. Namun, pada percobaan kali ini itu tidak dilakukan secara manual, tetapi langsung dijalankan dengan menggunakan program Python ya teman-teman. Oke, baik. Nah, pada tahap ini pengelompokan piksel ini dipilih karena
dianggap memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam melakukan segmentasi vegetasi jika dibandingkan dengan metode lain seperti CNN dan juga GMM. Nah, hal ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya nih teman-teman, yakni penelitian yang dilakukan oleh Lassiter A dan juga Darbari M pada tahun 2020, yang dimana dalam jurnalnya yang berjudul Assessing Alternative Methods for Supervised Segmentation of Urban Vegetation in Very High Resolution Multispectral Aerial Imagery. Nah, ini adalah tabel dari hasil percobaannya, teman-teman. Saya akan coba perbesar sedikit. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Lassiter A dan juga Darbar M pada tahun 2020 ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk Cummins ini akurasinya dia itu 0,73. Dia akurasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan metode GMM maupun CNN. Kemudian yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah kita akan melakukan analisis hasil. Nah, pada tahapan ini kita akan menganalisis data yang dihasilkan dari program yang dijalankan dan juga akan melakukan evaluasi akurasi dan kualitas data. Kemudian bagian yang ketiga adalah hasil dan juga pembahasan. Nah, kita akan masuk pada bagian pembahasan dari hasil proyek ini. Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa bahwa program ini tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan eh, pemrograman Python yang dijalankan dengan menggunakan 5 library Python, yaitu ada Pil, NumPy, Matplotlib, sklearn, dan juga Collections, di mana setiap library ini mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah Pil. Nah, library ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar. Nah, NumPy digunakan untuk mengubah gambar jadi array numerik yang akan memudahkan kita untuk melakukan analisis. Kemudian Matplotlib ini untuk menampilkan visualisasi gambar. Sklearn ini adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan clustering pixel, yaitu untuk melakukan menerapkan rumus Euclidean distance tadi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah collections untuk menghitung jumlah tiap level cluster. Baik, pada percobaan kali ini saya menggunakan dua sampel gambar. Yang pertama adalah gambar hutan, dan yang kedua adalah gambar pemukiman. Nah, untuk output yang dihasilkan, teman-teman bisa lihat pada gambar ini ya, untuk bagian gambar kiri, itu merupakan gambar asli. Dan yang untuk gambar yang di bagian kanan ini adalah gambar hasil clustering. Begitu juga dengan untuk gambar kedua, ini adalah gambar asli daerah pemukiman, dan ini adalah gambar daerah pemukiman yang sudah dilakukan clustering. Nah, untuk informasi presentasi areanya, di sini saya mempunyai tabel klasifikasi tutupan lahan. Yang pertama adalah tabel pemukiman, hutan, pertanian, dan juga laut atau perairan. Namun, pada percobaan kali ini kita akan fokus pada pada dua tutupan, yaitu tutupan pemukiman dan juga area hutan. Nah, ini adalah hasil clustering untuk sampel A. Nah, jadi dia ini yang dominan adalah warna hijau dan juga kuning. Nah, untuk gambar A tadi kan adalah gambar hutan ya teman-teman, gambar yang ini ya. Dan ternyata memang benar untuk gambar hutan itu yang dominan adalah warna hijau dan juga kuning, di mana dia ini keterangannya bisa berubah hutan tropis yang mempunyai segmentasi padat ataupun hutan kering maupun padang rumput. Nah, kemudian untuk gambar kedua, nah, untuk gambar B tadi ini, ternyata warna yang mendominasi adalah warna merah dengan presentasi 26,70%. Maka, dari data tersebut dapat diklasifikasikan bahwa sampel B ini dikategorikan sebagai daerah pemukiman. Nah, jadi itu ya untuk hasilnya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya, di sini adalah yang pertama, metode Cummins ini dapat digunakan untuk mengelompokkan warna dari citra satelit. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika akan melakukan clustering, pastikan bahwa cahaya yang mengenai objek harus merata ya teman-teman. Karena cahaya itu juga bisa sangat berpengaruh pada hasil clustering nantinya ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah warna dominan pada hasil clustering dapat mewakili jenis tutupan lahan tertentu. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya.
Kemudian di sini untuk sarannya, yang pertama adalah memperbanyak jenis klaster warna. Hal ini bertujuan agar meningkatkan efektivitas dalam melakukan klasifikasi ya teman-teman, terutama jika menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, jadi di sini kan tadi saya pakainya tuh kelas 6 klaster warna atau 5 lah. Oh, ternyata di sini saya menggunakan 5 ya teman-teman, yaitu merah, hijau, biru, kuning, dan juga abu-abu. Nah, untuk Euclidean distance ini sebaiknya teman-teman memperbanyak klaster warna ya, agar eh, warnanya ini bisa lebih spesifik nantinya untuk melakukan klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan citra multispektral atau resolusi tinggi untuk meningkatkan akurasi hasil clustering. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.